Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Santoso Supriyadi dari kelas 12 IPA SMA Muhammadiyah 1 Lumajang. Di sini saya akan menerangkan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan masyarakat Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuan. Sementara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari maka dapat disimpulkan yaitu ideologi Pancasila merupakan kumpulan dari nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar pada 5 sila dalam Pancasila. Makna ideologi Pancasila. Pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggara bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius memeluk agama sesuai dengan keyakinan taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan massa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan massa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, menciptakan massa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam dasar-dasar negara, sehingga dalam ideologi ini memberikan bagi Indonesia, bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Contoh ideologi Pancasila. Sila yang pertama, contohnya yaitu memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila yang kedua, contohnya yaitu masyarakat Indonesia wajib saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Sila yang ketiga, yaitu selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Dan sila keempat, untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi,
sehingga tujuan dari dialog ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sila yang kelima yaitu bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.